Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hayani, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video ini saya akan memaparkan materi Mazhabut Tafsir yang telah dipelajari selama satu semester. Materi ini membahas bagaimana para ulama dari berbagai generasi memahami dan menafsirkan Al-Quran, mulai dari masa Rasulullah SAW hingga perkembangan tafsir pada era modern. Ketika kita membaca kitab-kitab tafsir, mungkin muncul pertanyaan, mengapa satu ayat Al-Quran bisa dijelaskan dengan cara yang berbeda oleh para ulama? Mengapa ada tafsir yang lebih mengutamakan riwayat, ada yang menggunakan pendekatan akal, ada yang fokus pada hukum, tasawuf, bahkan ilmu pengetahuan. Perbedaan tersebut bukan menunjukkan pertentangan dalam memahami Al-Quran, tapi justru menunjukkan keluasan kandungan Al-Quran dan kekayaan tradisi ilmu Islam. Setiap mufasir berusaha memahami firman Allah dengan pendekatan yang mereka kuasai, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjelaskan pesan-pesan Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan secara sistematis perjalanan perkembangan tafsir Al-Quran dimulai dari masa Rasulullah SAW sebagai penafsir pertama, dilanjutkan masa sahabat dan tabi'in, kemudian berbagai cara tafsir yang berkembang dalam sejarah Islam, sehingga perkembangan tafsir pada era modern yang masih terus berlangsung sampai sekarang. Baik, untuk memulai pembahasan ini, terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan tafsir. Nah, sebelum masuk ke sejarah perkembangannya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu tafsir. Secara bahasa, tafsir berarti menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang belum jelas. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas cara memahami firman Allah, menjelaskan maknanya, kandungannya, hukum-hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia dan sepanjang zaman, maka penafsirannya terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap masa. Dari sinilah muncul berbagai mazhab atau corak tafsir yang dikenal dengan istilah mazhabut tafsir. Periode pertama dalam sejarah tafsir adalah masa Rasulullah SAW. Pada saat ini, Rasulullah merupakan penafsir utama Al-Quran. Setiap kali turun wahyu, beliau menjelaskan makna ayat kepada para sahabat, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun penerapan beliau. Namun, tidak semua ayat dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah, sebab para sahabat adalah orang Arab yang memahami bahasa Al-Quran dengan baik. Penjelasan Nabi biasanya diberikan pada ayat yang masih sama atau ketika para sahabat bertanya tentang suatu ayat. Karakteristik tafsir pada masa Rasulullah adalah bersumber langsung dari wahyu, belum ada ijtihad bebas, dan penyampaiannya masih secara lisan. Karena itu, masa ini dianggap sebagai periode tafsir yang paling otoritatif dan paling dekat dengan sumber kebenarannya. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam memahami Al-Quran. Mereka memiliki keistimewaan karena hidup bersama Nabi, mengetahui sebab turunnya ayat, dan memahami budaya Arab saat Al-Quran diturunkan.
menafsirkan Al-Quran, para sahabat menggunakan beberapa sumber. Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain. Kedua, menggunakan hadis Nabi. Ketiga, menggunakan kemampuan bahasa Arab dan istihad mereka. Dan yang terakhir, sebagian menggunakan riwayat Israiliyat secara terbatas. Nah, adapun tokoh-tokoh penting dalam tafsir mazhab sahabat antara lain Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan Umar bin Khattab. Pada masa ini, tafsir masih bersifat sederhana dan belum dibukukan. Generasi setelah sahabat disebut tabi'in. Mereka belajar langsung kepada para sahabat dan meneruskan tradisi penafsiran Al-Quran. Pada masa ini mulai muncul pusat-pusat kajian tafsir yang dikenal sebagai madrasah tafsir. Madrasah pertama adalah Madrasah Makkah yang dipelopori oleh Abdullah bin Abbas. Madrasah ini banyak menekankan riwayat dan penjelasan bahasa. Kedua adalah Madrasah Madinah yang dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab. Ketiga adalah Madrasah Kufah yang dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud dan lebih banyak menggunakan pendekatan rasional. Pada masa tabi'in, jumlah mufassir semakin banyak dan mulai muncul perbedaan pendapat dalam menafsirkan. Setelah memahami sejarah awal tafsir, kita masuk pada metode pertama, yaitu tafsir bil maqsur. Tafsir bil maqsur adalah penafsiran yang berdasarkan riwayat. Sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis Nabi, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'in. Metode ini dianggap paling kuat karena dekat dengan masa turunnya wahyu. Kelebihannya adalah makna yang disampaikan lebih terjaga dan memiliki landasan yang jelas. Namun, kelemahannya terkadang terdapat riwayat yang lemah atau kisah Israiliyat yang masuk ke dalam kitab tafsir. Kitab yang paling terkenal dalam corak ini adalah Jami' al-Bayan, karya Ibnu Jarir al-Tabari. Berbeda dengan tafsir bil maqsur, tafsir bil wahyi menggunakan akal dan istihad dalam memahami ayat. Tentu penggunaan akal di sini bukan sembarangan. Seorang mufassir harus menguasai bahasa Arab, ilmu tafsir, hadis, usul fiqh, asbabun nuzul, dan berbagai ilmu pendukung lainnya. Tafsir bil wahyi terbagi menjadi dua. Pertama, wahyi mahmud atau penafsiran yang terpuji karena sesuai dengan kaidah ilmu. Kedua, wahyi mazmum, yaitu penafsiran yang tercela karena hanya mengikuti pendapat pribadi tanpa dasar yang kuat. Corak ini berkembang luas karena mampu menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam riwayat. Selanjutnya adalah tafsir kalam. Corak tafsir ini muncul karena adanya perdebatan teologi dalam Islam seperti masalah sifat Allah, takdir, tentang manusia, dan persoalan akidah lainnya. Tafsir kalam berkembang seiring munculnya berbagai kelompok teologi seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, dan Qadariyah. Ciri utama tafsir kalam adalah penggunaan argumentasi rasional yang dibuat untuk mempertahankan pandangan teologis tertentu. Nah, ada pun tokoh penting dalam corak ini antara lain Al-Imam Qasari dengan kitab Al-Fatihah dan Fakhruddin Al-Razi dengan kitab Mafatih Al-Ghaib. Ini merupakan corak penafsiran yang menekankan maksud dan dunia Al-Quran. Para ulama meyakini bahwa selain
makna lahiriah, Al-Quran juga memiliki makna yang lebih dalam yang dapat dipahami melalui penyucian jiwa dan kedekatan kepada Allah. Tafsir Sufi terbagi menjadi dua. Pertama, tafsir Sufi Nazari yang mengaruhi pemikiran filsafat dan teori. Kedua, tafsir Sufi Isyari yang juga menerima makna zahir ayat tetapi juga menggali makna spiritual dan nah, adapun tokoh-tokoh penting dalam tafsir Sufi antara lain Al-Asari, Al-Qusari, Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Jalaluddin Rumi. Tafsir fikih adalah penafsiran yang fokus pada ayat-ayat itu atau ayat ahkam. Tujuannya untuk menggali ketentuan syariat yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, pernikahan, warisan, pidana, hingga ketatanegaraan. Karena setiap mazhab fikih memiliki metode istidlal yang berbeda, maka muncul perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat. Nah, ada pun tokoh-tokoh penting dalam tafsir fikih antara lain Al-Jazari, Ibn Al-Rabi, Al-Qurtubi, dan Nabi Al-Saudani. Corak ini sangat penting karena menjadi dasar lahirnya berbagai ketentuan hukum Islam yang digunakan hingga sekarang. Tafsir Falsafi merupakan corak tafsir yang mencoba menghubungkan Al-Quran dengan filsafat. Perkembangannya sangat pesat pada masa Abbasiyah ketika karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para filosof Muslim berusaha menunjukkan bahwa wahyu dan akal sebenarnya tidak bertentangan. Nah, ada pun tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan pemikiran ini antara lain Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian Muhammad Hussain, Tabatabai. Kelebihan tafsir falsafi adalah memperluas wawasan intelektual. Namun, ada pun kelemahannya terkadang terlalu jauh menggunakan teori filsafat sehingga berpotensi mengabaikan makna tekstual ayat. Tafsir ilmi adalah cara tafsir yang menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Para pendukung tafsir ini meyakini bahwa Al-Quran mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang baru dipahami manusia setelah perkembangan sains. Contohnya, pembahasan tentang embriologi, tata surya, lautan, gunung, dan fenomena alam lainnya. Nah, ada pun tokoh yang terkenal dalam corak ini adalah Tantawi Juhari dan Jamul Al-Nazar. Meski demikian, para ulama mengingatkan agar teori sains tidak dipaksakan ke dalam Al-Quran karena teori ilmiah bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, selain berkembang dalam tradisi Sunni, tafsir juga berkembang dalam tradisi Syiah. Dalam pandangan Syiah, para imam Ahlul Bait memiliki otoritas penting dalam menjelaskan Al-Quran. Tradisi Syiah adalah menggunakan riwayat para imam dan menekankan pada tafsir untuk menemukan makna yang lebih dalam. Salah satu tokoh besar Syiah adalah Muhammad Husain Tabatabai dengan kitab Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Adapun Syiah Zaidiyah dikenal sebagai kelompok yang lebih moderat dan lebih dekat kepada Ahlus Sunnah. Mereka menggabungkan riwayat rasionalitas dan pendekatan bahasa dalam menafsirkan. Tokoh yang paling terkenal dari kalangan Zaidiyah adalah Imam Asy-Syafi'i dengan kitab Al-Fajr. Nah,
selanjutnya, pada era modern, tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Para mufasir tak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga berusaha menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi. Muncul metode tafsir tematik atau maudu'i yang mengumpulkan ayat-ayat berdasarkan tema tertentu. Di dunia Islam, tokoh-tokoh penting era modern adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Syed Qutb, dan Fadlur Rahman. Di Indonesia terdapat hamba dengan tafsir Al-Azhar dan Imam dengan tafsir Al-Misbah yang sangat populer. Perkembangan teknologi juga membuat tafsir semakin mudah diakses melalui internet, aplikasi, dan media sosial. Namun, hal ini juga menjadi tantangan karena masyarakat harus lebih selektif dalam menerima penafsiran yang beredar. Nah, dari seluruh pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa sejarah tafsir Al-Quran mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dimulai dari masa Rasulullah SAW sebagai penafsir pertama, kemudian diteruskan oleh sahabat dan tabi'in, lalu berkembang menjadi berbagai metode dan orang seperti tafsir Al-Maksud, Mirwati, Haddad, Sufi, Qurtubi, Syiah, Jaiziyah, hingga tafsir. Perbedaan cara tersebut menunjukkan kekayaan khazanah keilmuan Islam. Meskipun pendekatannya berbeda-beda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu memahami firman Allah dengan lebih baik agar dapat diamalkan dalam kehidupan. Demikian contoh karir yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.